Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan Cassandra bersama para bawahannya yang sedang tergesa-gesa menuju sebuah ruangan. Sembari itu dia bergumam, menghadapinya langsung adalah bunuh diri. Dia hanya bekerja dengan baik di Rothschild. Tidak mungkin Tuan Aru tidak tahu itu. Sudah jelas bahwa Rothschild dan Mojong bekerja sama. Orang-orang kolot itu, kenapa harus sekarang? Dan lanjut diperlihatkan Cassandra yang sedang mendobrak pintu dari sebuah ruangan. Dan nampaknya setelah ia masuk ke dalam ruangan itu, diperlihatkan lagi Gillian yang menatap ke arahnya. Sembari itu Cassandra pun berkata, "Gillian, aku akan langsung menanyakan hal ini. Tolong bergabunglah ke pihakku." Mendengarkan hal itu, di sini Gillian nampak tidak mengerti dan berkata, "Ada apa?" Dan kembali Cassandra melanjutkan, "Kau pernah diundang ke klub, tapi kau menolaknya kan? Untukmu yang menjadi anggota klub, kau memerlukan dukungan dari sebuah keluarga seperti milikku. Tidak, jika kita menggabungkan kekuatan kita, kita dapat mengatasi persekutuan Rothschild dan juga keluarga kalian. Dan bukan hanya itu saja, kita bahkan dapat mengatur klubnya kembali." Melihat respon yang ditunjukkan oleh Gillian yang acuh tak acuh, nampaknya di sini Cassandra menjadi bertanya-tanya dalam hatinya. Dan nampaknya di sini Gillian mendapatkan sebuah pesan yang dikirim langsung oleh Sunho kepadanya yang berkata, "Tolong guncangkan semua harga saham dari Goldstein dari seluruh perusahaan." Melihat hal itu di sini, Gillian pun langsung berkata kepada Cassandra, "Maafkan aku, tapi sepertinya itu akan sulit." Dan sembari mengatakan hal itu, Gillian pun menunjukkan isi pesan yang baru saja ia terima, tepat terpampang jelas di hadapan wajah dari Cassandra. Yang sontak kali itu pun membuat Cassandra menjadi sangat terkejut sampai-sampai keringat bercucuran dari wajahnya. Melihat hal itu, Cassandra pun berkata, Kau juga bagian dari Rothschild. Dasar brengsek, kau kira aku akan pergi sendirian?" Dan sembali berbalik, lanjutlah Cassandra ini mencaci dengan wajah yang penuh kemarahan. "Dimulai dari Rothschild, ayo hadapi saja mereka." Dan lalu kini scene pun beralih ke sisi yang berbeda. Diperlihatkanlah ada seorang pria berkacamata yang nampak keringatan sembari berkata, "Sekali lagi aku berterima kasih kepada Anda. Anda mengatur pertemuan yang tidak dapat kami atur sebelumnya, Tuan Jonathan." Dan nampaknya pria itu sedang berbicara dengan Jonathan yang terduduk santai sembari berkata, "Aku sudah tahu kenapa kau datang kepadaku. Berapa banyak yang ingin kau pinjam?" Mendengarkan hal itu, si pria berkacamata pun berkata, "Jika Anda memberikan pinjaman awal sebesar 100 miliar dolar, kami akan menyetujui syarat apapun yang Anda mau." Mendengarkan hal itu, Jonathan kembali melanjutkan, "Kudengar kau sudah menolak Silver Group dan AP Morgan. Kau punya alasan untuk itu bukan?" Dan sembari menyodorkan sebuah kertas, lanjutlah Jonathan berkata, "Baik, ayo lakukan itu. Jika kau menyetujui syarat ini, aku akan mendukungmu. Berikan aset-aset ini kepadaku. Harganya sudah anjlok. Bukankah kau seharusnya mengurus beberapa dari itu untuk menjaga reputasi keluargamu?" Melihat surat yang disodorkan Jonathan sebelumnya, diperlihatkanlah pria berkacamata itu nampak sangat terkejut. Dan ia pun berkata dalam hatinya, "Ya Tuhan, bisnis utama Goldstein yang ia inginkan." Dan lanjut diperlihatkan Jonathan yang berkata kepadanya, "Tidak ada perusahaan lain yang memberikan kondisi seperti itu kecuali kami." Dan kembali si pria berkacamata itu pun berkata, "Ini bukan sesuatu yang bisa aku putuskan sendiri." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah bawahan dari Cassandra itu nampaknya menelponnya dan memberikan kabar dari hasil perbincangannya bersama Jonathan. Mendengarkan hal itu, di sini nampaknya Cassandra tidak punya pilihan lain. Dia pun berkata, "Aku paham, hubungkan aku dengan Jonathan sekarang." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Jonathan yang sudah memegang handphonenya. Sembari itu Cassandra pun berkata dari dalam HP, "Halo, aku ingin berbicara denganmu untuk waktu yang lama. Akan kuberikan aset yang kau mau. Jadi kapan 100 miliar dolarnya akan datang?" Mendengarkan hal itu, dengan santainya Jonathan berkata, "Oh ya ampun, sepertinya kau belum tahu jumlah nominal dolarnya ya. Itu bukan 100 miliar dolar, tetapi 10 miliar dolar."
Mendengarkan hal itu sontak membuat Cassandra menjadi sangat emosi sembari berkata, "Apa kau sudah gila? Dasar kau bajigur bangsat." Dan lalu setelahnya Kinesin pun beralih memperlihatkan sebuah berita yang menyiarkan nilai kredit dari Goldstein Group telah turun dari tingkatan AAA ke single A menurut Germany Air Credit dan dari AAA ke triple B menurut England CTR. Dan nampaknya berita itu dinonton langsung oleh Sunho bersama dengan Carlton. Carlton yang melihat hal itu nampak sangat tercengang. Dia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Dan sembari terbata-bata dia pun berkata, "Apakah syaratmu masih sama seperti tadi?" Mendengarkan pertanyaan itu Sunho pun menjawab, "Dagingnya sudah habis dan hanya tulang yang tersisa. Sisanya terserah kau saja." Dan sembari berkeringat Carlton pun berkata, "Bagaimana aku harus membuktikan kesetiaanku padamu?" Dan setelah itu diketahui nota pelaksanaan telah tertulis bahwa Carlton akan menjadi kepala keluarga selanjutnya. Bisnis utama dari Goldstein Group jatuh ke tangan Jeongnil Group cabang Prancis. Tidak hanya Carlton, Jamie juga dipenuhi rasa takut. Dan nampaknya di sini Carlton sudah menandatangani kontrak yang diberikan oleh Sunho. Sembari itu diperlihatkanlah Carlton yang berkata, "Tuan, aku punya permintaan. Tolong biarkan aku mengakhiri Cassandra dengan tanganku sendiri." Mendapatkan tawaran itu di sini Sunho pun menjawab, "Jadi kau ingin membunuhnya tanpa rasa sakit?" Dan sembari membungkukkan badan lanjutlah Carlton berkata, "Aku mohon Master." Mendengar kata Master yang keluar dari mulut Carlton, di sini Jamie nampak sangat terkejut sampai-sampai wajahnya meneteskan banyak keringat. Dan sembari menatap kertas yang ada di tangannya, lanjutlah Sunho berkata, "Aku menjaminnya kau lebih memilih caraku juga. Karena percakapan ini sudah selesai, aku akan menunggu kontak lagi darimu." Dan setelah itu diperlihatkanlah Carlton yang pamit undur diri dari ruangan itu. Dan tidak lama setelah kepergian dari Carlton diperlihatkanlah Sunho yang menatap tajam tepat menuju ke arahnya sembari berkata, "Jamie, jangan gemetar." Melihat hal itu di sini Jamie pun nampaknya tidak mampu menyembunyikan bahwa dia sangat ketakutan. Sembari itu dia berkata, Siapa kau ini? Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi? Aku takut kepadamu." Namun tiba-tiba saja Sunho berkata kepadanya, "Apa kau ingin berhenti di sini? Buat perusahaan penyokong Jeongnil di Eropa. Dan Jamie Corporation bukanlah nama yang buruk juga. Kuharap kau sudah menyiapkan itu dalam 6 tahun terakhir ini untuk menjadi pegawai dari bank bayangan yang akan mengontrol keuangan dari bayangan." Dan nampaknya di sini Sunho akan membuat sebuah perusahaan bayangan baru lagi yang akan dipimpin langsung oleh Jamie. Dan lalu setelah itu Kinesin pun beralih ke rumah dari keluarga Goldstein. Dan di dalam salah satu ruangan diperlihatkanlah Cassandra yang nampak sangat stres sembari dia bergumam, "Kenapa keluarga kami ditargetkan? Situasinya mengerikan." Dan sembari berjalan sempoyongan seperti orang gila diperlihatkanlah Cassandra yang tersenyum sembari berkata, "Isaac." Dan lalu diperlihatkanlah kini orang yang bernama Isaac Rothschild itu. Dan diketahui Isaac ini adalah kepala keluarga dari Rothschild. Dan nampaknya di sini Isaac hanya bengong melihat Cassandra yang seperti orang gila yang tertawa di hadapannya sembari berkata, "Teman dekatku Isaac, kami kalah. Kapan kau akan mengambil alih perusahaan Cassandra dan si Leon?" "Aku menyerah, jadi mari akhiri di sini. Kita tidak seharusnya membiarkan pertempuran keluarga kita meruntuhkan ekonomi Eropa, bukan?" Melihat hal itu dengan cukup keheranan, Isaac pun berkata, "Cassandra." Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, Cassandra pun menyela dan berkata, "Jadi katakan saja, akan kuberikan apapun yang kau mau." Namun di sini Isaac berkata kepadanya, "Orang yang menjadi sasarannya dan menyerang duluan adalah kau." Mendengarkan hal itu di sini Cassandra nampak sangat emosi. Dia pun tersenyum jahat sembari berkata, "Baiklah, anggap saja kasusnya begitu." Dan beralih ke sisi Isaac yang melanjutkan, "Meskipun itu untuk yang terbaik, hal ini menunjukkan bahwa era Goldstein akan berakhir. Aku tidak berniat mengakhiri ini. Bahkan jika kita mengakhirinya, belum tentu perusahaan Karian dan Silean akan berhenti juga." Mendengarkan hal itu di sini Cassandra pun berkata, "Jadi kau bukanlah yang mengendalikan mereka ya? Itu yang ingin kau katakan?" Dan di sini Isaac pun membenarkannya dan lanjut berkata,
Apa kau ingat ketika Silian Group menyerang keluarga kalian? Fakta bahwa mereka langsung berhenti padahal sudah mendekati kemenangan berarti mereka sudah mencapai kompromi. Mendengarkan semua berita itu, di sini Cassandra pun nampak terkejut. Tubuhnya bergetar sembari berkata, perusahaan yang menyerang kalian duluan adalah Jonathan Group, bukan? Dan di sini Ishak pun membenarkannya dan berkata artinya Silian dan Jonathan bekerja sama. Dan kalian yang sekarang juga seperti itu. Mendengarkan semua hal itu, di sini Cassandra pun menyimpulkan bahwa itu berarti bahwa Nan Sunho, si orang Korea itu, adalah dalang sebenarnya. Dan lanjut diperlihatkan Ishak yang mengatakan, apa kau mengertikan bahwa Jonathan hanyalah bayangan dari orang Korea itu? Ya ampun Cassandra, kau tidak tahu apa-apa ya? Dia adalah pemilik asli dari Jonathan Group. Ini adalah informasi yang susah kudapatkan. Aku masih tidak tahu kenapa Goldstein ditargetkan. Bagaimanapun akhir dari perang ini, namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja sebuah pukulan mendarat tepat di wajah dari Ishak. Dan nampaknya serangan itu dilepaskan oleh Cassandra langsung yang membuat tubuh Ishak terhempas jauh ke belakang. Dan sembari itu lanjutlah Cassandra membuka bajunya yang nampak cukup seksi sembari berkata, diam dan dengarkan, membunuhmu sekarang ini tidaklah sulit. Terkadang orang suatu saat akan menjadi gila. Itulah aku sekarang. Kau ingin aku memberikanmu kepuasan seksual, menargetkanku orang memimpin sebuah keluarga yang jatuh. Dan sembari mendekat lanjutlah Cassandra berkata kepada Ishak, jadi lakukan saja apa yang kukatakan agar kita berdua masih bisa selamat. Dan sembari lanjut memukuli wajah si Ishak, Cassandra pun berkata, hei, bukankah kau ingin bangun? Namun di saat Cassandra sedang memukuli Ishak seperti itu, tiba-tiba saja Joshua dan Michael muncul tepat di belakangnya sembari berkata, apa yang kau lakukan? Yang sontak mendengarkan hal itu, tiba-tiba saja Cassandra berhenti memukuli wajah dari si Ishak. Cassandra yang menyadari bahwa ada orang yang muncul di sana, tiba-tiba saja dia mengubah ekspresi wajahnya. Sembari itu dia menangis dan berkata, pria ini mencoba membunuhku untuk... Namun di saat ia tersadar orang yang berada di hadapannya itu adalah Joshua, dia pun nampak sangat terkejut dan beralih ke sisi Joshua yang berkata, pertemuan terburuk katanya ya. Jadi itu memanglah benar. Melihat hal itu, di sini Cassandra pun meluapkan energinya dari sekujur tubuhnya sembari tersenyum. Ia pun berkata, apakah kalian mendengarnya? Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Cassandra yang menerjang tepat menuju ke arah Joshua dan bersiap untuk menyerangnya. Tetapi nampaknya serangan yang dilayangkan oleh Cassandra sebelumnya mampu dihindari dengan baik oleh Joshua dengan gaya yang cukup santai. Dan di sisi belakang diperlihatkanlah Michael yang bersiap melayangkan sebuah serangan balik yang tepat menghantam perut dari Cassandra ini, sehingga dia memuncratkan cairan dari dalam mulutnya. Dan sembari berlalu pergi, Joshua pun berkata, Cassandra, sekarang bukanlah waktunya untuk menunjukkan kekuatan kami. Kau hampir mengacaukan semuanya. Aku jadi malas, aku tidak bisa berkata-kata sekarang. Aku bersyukur Master tidak sedang di sini sekarang. Mendengarkan kata Master, tiba-tiba saja Cassandra menjadi sangat terkejut. Dia pun tidak menyangka semua hal itu, bahwa Joshua menjadi bawahan dari Nan Sunho. Dia pun berkata dalam hatinya, Master. Dan lalu kini Shin pun beralih ke dalam sebuah ruangan. Diperlihatkanlah seorang presiden klub dari Bilderberg bernama Derek. Dia pun berkata kepada semuanya, dari pertemuan anggota Amerika Utara untuk perang Irak sampai penyerangan tiba-tiba ke keluarga kalian, keharmonian klub ini sudah rusak. Sebelum kita mengkhawatirkan tentang pengadaan pertemuan tahun depan secara normal, kita perlu bertanya jika mereka ditangguhkan dari pertemuan tahun ini. Aku sangat memperhatikan hal itu. Mendengarkan hal itu, di sini Joshua pun berkata kepadanya, apa ini pertanyaan yang layak untuk ditanyakan? Klub ini ada untuk mencapai konsensus antar anggota. Ini tidak dibangun untuk memaksa anggotanya, bukan? Dan beralih ke sisi Derek yang kembali mengatakan, aku minta maaf jika kau merasa begitu. Aku hanya ingin melerai. Hanya dalam 2 hari sistem keuangan Prancis telah lumpuh total. Apa kau bisa menarik diri sekarang?
Mendengarkan hal itu, Gillian pun mencoba menanggapi. Itu telah dikalkulasi sampai zona Eropa mengalami krisis ekonomi yang luas. Aku takut jika kau ingin menghentikannya, tidak ada cara lain. Apa kau bisa menjamin kebangkrutan atau mengharapkan kembalian? Mendengarkan semua hal itu, di sini sang presiden klub ini pun tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya dapat bergumam dalam hatinya, skandal seks antara Rothschild dan Goldstein. Aku tidak percaya anggota klub akan menertawakan peleraian tersebut. Dan setelah memikirkan hal itu, di sini Derek pun berkata kepada semuanya, selama kalian berdua mempertimbangkan situasi ini, sepertinya kita akan menghentikan pertemuan tahun ini. Kalian boleh pergi kalau begitu. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkan lagi Gillian bersama Joshua sudah meninggalkan ruangan itu. Sembari itu Gillian pun berkata, kenapa ini bisa terjadi ya? Kenapa Karya menyerang Goldstein? Itu adalah kejatuhan yang dipaksakan, bukan? Mendengarkan hal itu, di sini Joshua pun berkata, ada beberapa kasus di mana kau tidak bisa menghitung menang atau kalahnya. Dan beralih ke sisi Gillian yang bergumam, instruksi absolut untuk menjatuhkan sebuah keluarga ya. Dan lanjut diperlihatkan Gillian yang mengatakan, aku yakin kau dan aku mengikuti instruksi yang sama. Tidak hanya itu, tapi Jonathan juga sama. Si orang Korea John Doe itu. Atau apakah ada dalang lain di baliknya? Katakan kepada aku Joshua, berapa lama aku akan dianggap sebagai kuda pengangkut? Mendengarkan hal itu, di sini Joshua pun berkata kepada Gillian, tenanglah dulu Gillian. Apa menurutmu aku tahu apa saja yang dia lakukan? Aku juga sama sepertimu Gillian. Gillian, tatanan baru sedang dibangun. Jangan curiga dan terima saja. Aku juga berada di proses untuk mencoba melakukannya. Dan setelah itu diperlihatkanlah Sunho yang mendapatkan kabar bahwa pertemuan Bilderborg klub tahun ini dibatalkan. Mendengarkan hal itu, di sini Joshua pun berkata kepada seseorang melalui telepon, bagaimana dengan Cassandra? Dan orang dari dalam telepon itu pun menjawab, dia di perjalanan pulang bersama penjaganya. Aku akan menyuruh Mikhail untuk mengikutinya. Namun di sini Sunho mengatakan kepada Joshua, tidak perlu, aku akan pergi sendirian. Dan tidak lama setelahnya Kinesin pun melompat ke Perancis, tepatnya di kediaman dari keluarga Goldstein yang lebih mirip seperti istana. Diperlihatkanlah di depan istana itu beberapa penjaga yang sedang berkoordinasi satu dengan yang lain. Sembari itu salah seorang penjaga di sana berkata, bukankah itu kediaman yang mewah? Jika aku bisa hidup sehari di sana, aku yakin aku tidak punya keinginan lain. Dan salah seorang temannya pun berkata, memangnya orang bodoh macam apa yang akan menyenggol Goldstein? Dan kembali si pria berambut pirang itu berkata, mereka pasti berhayal, semakin banyak yang kau miliki, kau akan menjadi semakin stres. Para burjois itu pasti capek, hahaha. Tapi sembari mengatakan hal itu, tiba-tiba saja cahaya biru muncul tepat di belakang para penjaga itu. Dan nampaknya yang muncul di sana adalah Sunho yang berjalan sembari membawa tubuh dari Cassandra. Dan diketahui di sini Sunho menggunakan skill tersembunyinya dari Ring of Shadow yang ia miliki. Dan sepertinya para penjaga itu tidak menyadari kehadiran dari Sunho. Jadi mereka saling bertanya satu dengan yang lain, ada apa? Aku yakin sesuatu menyenggolku. Dan di kedalaman hutan diperlihatkanlah Cassandra yang dibaringkan di atas sebuah tanah. Namun tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Cassandra sudah sadar dari pingsannya itu. Namun di saat dia membuka matanya, pemandangan yang pertama kali ia lihat adalah wajah dari Nan Sunho yang sedang terduduk di atas batu tepat di hadapannya. Melihat hal itu sontak membuat Cassandra menjadi keringat dingin. Ia nampak tidak percaya dengan sosok yang muncul di hadapannya itu sembari berkata, apa yang kau tunggu? Apa kau tidak punya keberanian untuk membunuh wanita? Katakan apa yang ingin kau bicarakan. Namun tidak lama setelah itu diperlihatkanlah Colton Spencer sudah sampai di tempat itu sembari membawa banyak sekali barang di dalam sebuah tas yang sangat besar. Dan di saat dia sudah sampai tepat di hadapan dari Cassandra, dia pun meletakkan tas itu sembari berkata, ambil ini. Ini yang bisa aku lakukan untukmu. Dan di saat yang bersamaan tiba-tiba saja sebuah cahaya muncul tepat di bawah kaki dari si Cassandra.
Dan nampaknya itu adalah pintu masuk ke dalam dungeon. Dan sembari itu diperlihatkanlah Sunho yang berkata, "Ini adalah dungeon ranking terendah. Ku beri kau kesempatan untuk menyelamatkan nyawamu sendiri." Melihat hal itu, di sini Cassandra pun nampak terkejut dan berkata, "Apa ini?" Namun di sini Sunho berkata kepadanya, "Bawa tasnya, itu akan menjadi bekalmu di dalam dungeon nanti." Dan tanpa ragu-ragu Cassandra pun mengerti dan dia pun langsung mengambil tas itu dan bersiap untuk masuk ke dalam dungeon dengan ekspresi yang penuh percaya diri. Melihat hal itu, Sunho pun bergumam, sepertinya dia memiliki fisik grade E, tapi itu tidak menjadi masalah. Dan sembari tersenyum diperlihatkanlah Cassandra yang berkata, Tunggu saja Nan Sunho. Bahkan jika cahaya ini terhubung dengan neraka, aku akan kembali hidup-hidup." Melihat semua kejadian aneh itu, diperlihatkanlah Colton yang nampak berkeringat sembari berkata, "Apa dia akan berhenti mendatangimu jika dia kembali hidup-hidup?" Namun di sini Sunho berkata kepadanya, "Tentu saja, tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Sebenarnya dungeon ini adalah dungeon ranking D." Dan tidak lama setelah kepergian dari Nan Sunho, diperlihatkanlah cahaya pintu masuk dari dungeon itu kini telah menghilang, yang menandakan bahwa Awakener yang masuk ke dalamnya kini telah tewas terbunuh. Dan setelah itu kini Shin pun melompat ke negara Jepang. Diperlihatkanlah dalam sebuah ruangan ada dua orang yang sedang berbicara, sembari itu pria berbaju putih di sana berkata, "Sejak hari ini Goldstein Group datang dengan serangan balasan yang cukup cepat. Harga saham Eropa mulai stabil dan Bank Jerman sudah mulai mengangkat pembatasan pinjaman. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Dan nampaknya pria berbaju putih itu sedang berbicara dengan seorang pemimpin dari grup Ryusei bernama Takeuchi Ryusei. Dan di sini Takeuchi pun berkata kepadanya, "Ku dengar bahwa presiden perusahaan hilang dari rumahnya, bukan?" Mendengarkan hal itu, si pria berbaju putih pun melanjutkan, "Ini hal yang berbeda, Tuan. Apakah Anda mempertimbangkan yang sudah saya paparkan sebelumnya?" Dan sembari minum, lanjutlah Takeuchi berkata, "Aku menunggu anggota Kongres Takeda." Mendengarkan hal itu, kembalilah pria berbaju putih itu mengatakan, "Ini bukanlah hal yang bisa diselesaikan. Pemerintah Amerika Serikat mulai bergerak untuk menjatuhkan sanksi pada dana perusahaan nakal." Mendengarkan semua hal itu, Takeuchi pun bergumam sejenak. Camorra di Italia dan Los Zetas di Meksiko sudah tidak bisa melakukan penarikan dan mengikat arus kas modal. Ini akan terjadi pada Sankai Gumi sebentar lagi. Dan setelah memikirkan hal itu, lanjutlah Takeuchi berkata, "Inisiatif apa yang perlu kami lakukan?" Mendapatkan pertanyaan itu, pria berbaju putih pun berkata, "Akan bagus jika berinvestasi pada Jonathan Group atau Gillian Group. Akan tetapi masalahnya adalah mereka perusahaan yang tidak terdaftar. Jadi sebuah startup yang bernama Google akan dirilis kepada publik besok. Itu tidak hanya menjadi perusahaan semi gabungan Jonathan Hunter, Wall Street dan Citi sudah melirik mereka semua." Mendengarkan semua berita itu, di sini Takeuchi pun kembali bergumam, "Dana dari perusahaan yang bernilai lebih dari 3 triliun yen. Elit tersebut juga perlu mencuci dan memutar uang yang mereka dapatkan secara ilegal." Dan sembari itu lanjutlah Takeuchi tersenyum dan berkata, "Bagus, urus hal tersebut." Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah Takeuchi yang sedang minum sake sendirian di dalam ruangannya sembari bergumam, "Orang seperti hantu hanya duduk di kursi kepemimpinan. Tidak mudah untuk menemukan di mana mereka akan menekan kontraknya. Ini adalah situasi yang sempurna untukku, tapi aku sedikit gelisah apakah ini akan berjalan dengan baik." Tetapi di saat Takeuchi sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja sebuah jendela notif muncul di hadapannya. Paralyzing Shield telah digunakan, yang sontak kali itu pun membuat tubuh dari Takeuchi tidak dapat digerakkan. Jadi dia pun hanya dapat bergumam, "Ada apa dengan perasaan aneh ini?" Dan nampaknya pelaku dari pengguna skill itu adalah Nan Sunho yang sudah hadir di tempat itu. Menyadari kehadiran dari Nan Sunho, di sini Takeuchi pun berkata, "Apa kau di sini untuk bertemu presiden? Jika begitu, kau salah alamat." Namun dengan tatapan yang tajam, Sunho pun berkata, "Tidak, aku kesini untuk mencarimu.
manajer keuangan Sankaigumi Takeuchi Ryusei. Mendengarkan hal itu, di sini nampaknya Takeuchi sudah mengerti dan berkata apakah mereka berdua telah mati. Dan nampaknya yang dimaksud Takeuchi sebelumnya adalah si Suzuki bersaudara. Mendengarkan hal itu, Nan Sunho pun menjawab, "Jangan cari mereka. Jika kau melakukan apa yang kukatakan, akan kuserahkan organisasinya kepadamu. Aku janji, ini tidak akan berbeda dengan sebelumnya." Mendengarkan hal itu, di sini Takeuchi pun bergumam, "Sialan, ada beberapa monster sepertinya di sana." Dan setelah menyadari hal itu, tanpa ragu-ragu Takeuchi pun berkata, "Aku menerima tawarannya." Dan beralih ke si Sunho yang mengatakan, "Dasar orang gila, ini bukanlah tawaran." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Sunho yang meluapkan energinya, yang sontak kali itu pun membuat Takeuchi berteriak kesakitan. Dan entah apa yang terjadi kepada Takeuchi ini, apakah dia selamat atau dibiarkan hidup. Dan lalu Kinishin pun beralih memperlihatkan ada beberapa orang yang bermandikan cairan merah keluar dari dalam pintu dungeon yang berada tepat di sebuah kuil yang didatangi oleh Sunho sebelumnya. Dan tidak jauh dari tempat itu diperlihatkanlah Sunho yang berdiri tegak bersama dengan Wooyeon. Nampaknya orang-orang yang keluar dari dungeon itu adalah orang-orang yang dilemparkan oleh Sunho sebelumnya. Sembari itu diketahui dari 30 orang yang dilemparkan, hanya 7 orang yang bertahan keluar. Aku tidak melihat Suzuki bersaudara. Aoki Yuria diakui sebagai pemimpin dari grup itu. Kudengar dia berhasil menyerang sembari merencanakan kerjasama dengan yang lainnya juga. Aku memang ingin seorang seperti ini muncul dari dalam dungeon. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Aoki yang nampak sudah bersih-bersih dan dia nampak sangat terkejut sembari berkata, "The day of beginning." Dan nampaknya dia sedang berbicara dengan Nan Sunho dalam sebuah ruangan. Sembari itu Sunho berkata, "Aku mempersiapkan hari tersebut. Ikutlah di bawah perintahku, Yuria." Mendapatkan tawaran itu, di sini Yuria pun berkata, "Apakah aku punya pilihan?" Dan sembari itu diperlihatkanlah Sunho yang menyodorkan sebuah amplop coklat dan berkata, "Tentu saja, lihat persyaratan ini dan tentukan sendiri." Dan sembari melihat isi dari amplop coklat itu, lanjutlah Yuria berkata, "Perusahaan Tomorrow." Dan lalu Kinishin pun memperlihatkan sebuah gedung yang di dalam salah satu ruangannya terdapat 2 orang yang sedang berbicara satu dengan yang lain. Sembari itu pria berkacamata di sana berkata, "Pak Kamil, apa kau masih mengetahui lokasi dari Nan Sunho?" Namun di sini Pak Kamil memegang wajahnya sembari berkata, "Hentikan saja. Aku lelah mendengar omong kosong ini. Apakah hanya delusi yang bisa kau simpulkan setelah perawatan bertahun-tahun?" Dan diketahui Pak Kamil ini juga memiliki lokasi tracker yang menunjukkan lokasi dari Nan Sunho, sebuah eksistensi yang menjadi ancaman bagi semua orang. Dan nampaknya di sini Pak Kamil merasa sangat frustasi akan semua hal itu. Tetapi pria berkacamata itu berkata kepadanya, "Apa kau pernah mendengar soal dissociative identity disorder? Terkadang juga disebut sebagai multiple personality disorder." Pak Kamil yang sekarang mungkin tidak ingat kepribadian yang membeli barang ini di supermarket atau tempat lain. Mendengarkan hal itu Pak Kamil pun berkata, "Benar, hanya aku yang dapat melihat jendela biru ini. Dan mobil-mobil hitam yang mengikutiku itu hanyalah delusi juga. Apa yang harus kulakukan? Tolonglah aku. Jika ini berlanjut, aku akan benar-benar menjadi gila." Mendengarkan hal itu, pria berkacamata pun melanjutkan, "Ada program perawatan yang ditunjang oleh pemerintah. Aku akan mendaftarkanmu ke sana." Dan nampaknya Pak Kamil ini adalah seorang awakener yang juga diberikan tugas sistem untuk membunuh Nan Sunho. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Pak Kamil yang sedang berjalan pulang menuju ke rumahnya sembari dia bergumam, "Sialan, pada akhirnya aku perlu pergi ke rumah sakit jiwa. Aku perlu meminum pil setiap hari. Sepertinya tidak ada cara lain untuk mengakhirinya." Tetapi di saat Pak Kamil sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja seseorang di belakangnya berkata, "Pak Kamil Novak." Yang sontak kali itu pun membuat Pak Kamil menjadi cukup terkejut. Dan di saat dia melirik ke arah orang yang memanggilnya sebelumnya, diperlihatkanlah seorang wanita cantik yang menggunakan kacamata hitam mendekat ke arahnya. Dan di sini Pak Kamil pun berkata, "Benar, aku adalah Kamil Novak. Apa ada yang bisa kubantu?"
Dan sembari menjulurkan sebuah kartu nama, lanjutlah wanita itu berkata, "Namaku adalah Aoki Yuria. Aku berasal dari perusahaan Tomorrow dan aku adalah CEO-nya. Aku datang dari Jepang." Dan nampaknya di sini Aoki ditugaskan untuk merekrut Pak Kamil. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Sunho yang mendapatkan sebuah pesan bahwa lokasi tracker terakhir sudah diamankan. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Nan Sunho yang mengunjungi kantor kediaman dari Jonathan Hunter. Namun di saat Sunho sampai di tempat itu, dia keheranan melihat Jonathan yang sedang melakukan perawatan wajah padahal dia baru di awal 30-an. Melihat kehadiran dari Sunho, di sini Jonathan langsung menyapanya sembari berkata, "Kau di sini, kerja bagus bos. Mungkin karena kau orang Asia, kau tidak terlihat tua sama sekali." Namun di sini Sunho mengejeknya dan berkata, "Malahan kau yang tua terlalu cepat." Dan beralih ke sisi Jonathan kembali yang tersenyum, "Maka kau perlu melangkah menuju cahaya nanti. Akan merepotkan melakukannya sendirian." Dan lanjut diperlihatkanlah Sunho yang berkata kepada Jonathan bagaimana situasinya. Dan setelah mengatakan hal itu, dia pun bergumam, dia tidak salah karena dia mengatur pengambilan alih bank-bank kecil tahun lalu dan sekarang sedang mengerjakan Google yang akan menjadi publik sebagai sponsor utama. Tentunya itu akan sulit. Dan setelah memikirkan hal itu, Jonathan pun tiba-tiba berkata, "Ini adalah medan perang total. Investasi ke Google itu sangatlah jenius. Siapa yang akan mengira bahwa app akan runtuh dan Google mengambil alih pasar internet? Dan satu-satunya orang yang bisa memprediksi itu adalah kau." Mendengarkan tanggapan itu, di sini Sunho pun berkata kepadanya, "Aku juga cukup kaget tentang IPO kali ini." Dan lanjut dia pun bergumam, biasanya ketika sebuah perusahaan menjadi publik, para manajer akan memeriksa investor potensial untuk menentukan kuantitas dan harga saham. Akan tetapi, Google tidak menggunakan metode ini melainkan menggunakan metode lelang yang menargetkan investor biasa. Karena hal ini, ada banyak perbincangan tentang Silicon Valley versus Wall Street. Sebagai makelar saham utama, kami tidak menaikkan komisi yang dapat mengeruk banyak uang. Juga kami tidak memberikan perlakuan khusus kepada klien utama. Jonathan Investment adalah sebuah perusahaan yang mewakili Wall Street telah melakukan sesuatu yang berlawanan langsung dengan filosofi dari Wall Street itu sendiri. Dan setelah memikirkan hal itu, Sunho pun berkata kepada partnernya itu, "Perang Irak akan berakhir. Setelah situasinya membaik, White House tidak akan tinggal diam saja." Seperti halnya Jonil Group yang diperiksa setelah didirikan saat kekacauan IMF. Setelah menyelesaikan War on Terror, pemerintah AS tidak akan membiarkan Jonathan. Mendengarkan hal itu, di sini Jonathan pun menatap dengan serius dan berkata, "Aku tahu, itulah kenapa aku bahkan masuk ke industri bank. Jadi Sunho, kita akan mengirimkan ini sebagai peringatan. Sebuah peringatan jika mereka menyentuh kita akan mengacaukan semua tradisi Wall Street." Mendengarkan pendapat yang tegas dilontarkan dari mulut Jonathan, di sini Sunho pun tersenyum sembari bergumam, "Itu adalah mata yang sama ketika dia menjadi hunter. Dia akan bertahan bahkan jika dia pergi ke tempat pengujian." Dan setelah itu, Sunho pun mengacungkan kepala tangannya sembari berkata, "Benar, itulah kenapa kita jangan pernah gagal, kawan." Dan diketahui di dalam sejarah asli IPO Google gagal, pendirinya mengatakan beberapa hal mengagetkan seperti hanya mendapatkan gaji $1 dan lainnya. Dan mereka hanya mencapai setengah target dari modal awal dan harga saham mereka jatuh dari $100 menjadi $80. Itu merupakan konsekuensi dari melawan aturan tradisi Wall Street. Tapi bagaimana dengan sekarang? Lelang yang bertahan sampai 10 ronde selama 10 hari. Jonathan menggunakan media untuk membuat Google terlihat menjanjikan dan bahkan menggunakan akun dari perusahaan bayangan untuk mendorong harga saham sehingga bisa naik. Sebuah peperangan yang tidak boleh gagal dipimpin oleh Jonathan dan didukung oleh diriku sendiri. Dimulai dari angka $250 harga penutupan dari saham Google kali ini. Dan di tempat yang berbeda diperlihatkanlah seorang pria tua yang menghela nafas yang panjang sembari berkata, sekarang nilai sahamnya sudah lebih dari $500. Ini adalah kekalahan total Wall Street." Dan lalu kini Shin pun melompat ke beberapa hari setelahnya. Diperlihatkanlah di dalam sebuah dungeon
banyak sekali monster-monster yang bertebaran di mana-mana yang bermandikan cairan merah. Dan di antara para mayat-mayat monster itu diperlihatkanlah Sunho yang nampak cukup kelelahan karena baru saja menghabisi beberapa monster Minotaur yang muncul di hadapannya. Dan sembari berjalan diperlihatkanlah Sunho yang melihat sebuah pergelangan tangan yang tertindih oleh tubuh-tubuh monster yang sangat banyak di sana. Dan tanpa ragu-ragu Sunho pun menarik pergelangan tangan itu, dan ternyata orang yang tertindih itu adalah Wu Yeon yang masuk ke dalam dungeon bersama Sunho. Dan sembari itu lanjutlah Sunho menatap ke arahnya dan berkata, "Kami berhasil melakukannya. Kami membersihkan dungeon Bereng hanya berdua saja." Dan beralih ke sisi Wu Yeon yang berkata kepadanya, "Kita selamat, betapa giginya kita kali ini." Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba saja sebuah item muncul di tangan dari Sunho yang diiringi dengan munculnya jendela notif. Anda menggunakan Extract Authority Quest Skill. Dispurtor of Bakilan Crop, komandan dari pasukan Baklan, mengandung otoritas Doom Arkuda. Doom Arkuda sedang menunggu otoritasnya ditanamkan dalam jiwa komandan untuk menyelesaikan inkubasi. Jika hari di mana Doom Arkuda dinanti-nantikan akan terjadi, pasukan Baklan akan menjadi lebih kuat. Jangan biarkan pasukan Baklan menjadi lebih kuat. Ekstrak otoritas yang berada pada komandan Baklan 1/5. Dan beralih ke sisi Weon yang melihat kepala dari mayat monster dan berkata, 4 monster seperti ini lagi. Quest kali ini cukup sulit ya. Namun nampaknya di sini Sunho tidak mempedulikan semua hal itu. Dia hanya lanjut bergumam, quest kontribusi yang berhubungan dengan Doom Arkuda, seperti halnya Disruptor of Barbacorp, itu tidak akan mudah, tapi efisiensinya lebih baik jika dibandingkan dengan quest biasa. Dan setelah memikirkan hal itu, Sunho pun berkata kepada Wu Yeon, "Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa 2 orang membersihkan dungeon ranking B. Kau tidak perlu menjadi tidak sabaran begitu. Dan setelah 5 tahun, kami berhasil menyelesaikan dungeon ranking B, dan inilah hasil kami." Dan setelah itu diperlihatkanlah jendela status dari Nan Sunho dengan hasil pencapaiannya selama 5 tahun. Vitality-nya sudah berada di ranking B, Dexterity ranking B, Strength-nya berada di ranking A, dan Persepsi berada di ranking B. Dan dia masih memiliki total poin yang tersisa sebanyak 255.390 poin, serta kontribusi poin sebanyak 406. Trait-nya ada 8. Yang pertama, Man Who Overcome Adversity di ranking B, Explorer ranking C, One with the Storm ranking A, Sensitive One ranking B, Monstrously Strong berada di ranking A, Obstructor berada di ranking B, Give One berada di ranking B, serta Collector berada di ranking A. Dan diketahui Sunho memiliki 4 skill, yaitu Odin Wrath sudah berada di tingkatan A, Devi Sword berada di ranking B, Gaia Will berada di ranking B, dan Enlightenment berada di ranking B. Dan setelah jendela notif itu hilang, diperlihatkanlah di scene selanjutnya Sunho yang nampak sudah keluar dari pintu dungeon dan dia kembali ke dunia nyata. Dan nampaknya dia ditunggu oleh beberapa orang di luar pintu dungeon itu. Dan salah seorang yang bernama Marco yang diketahui dia adalah kapten tim pertama dari perusahaan Tomorrow mengucapkan selamat kepada Sunho. Dan dari sini diketahui juga bahwa di dalam kubah yang dibuat untuk berjaga-jaga adalah tim 1 dari Tomorrow yang telah ditugaskan, dan tim Mick ditugaskan di luar dari kubah. Mereka cukup ahli dalam mengatur jarahan yang kami dapat dari dungeon. Ketika aku bertemu pertama kali dengan Wu Yeon, dia berumur 24 tahun. Dia seharusnya berada pada awal 30-an, tapi sebagai Awakener, penampilannya tidak menunjukkan perubahan apapun. Dapat dipahami kenapa Jonathan iri denganku. Dan setelah memikirkan hal itu, lanjutlah Sunho berkata kepada Wu Yeon, "Kita tidak memiliki tugas untuk dilakukan sekarang, jadi silakan nikmati hidup kalian. Pergilah kencan atau yang lainnya." Mendengarkan hal itu sontak membuat Wu Yeon menjadi bertanya-tanya dalam hatinya. Dan saking penasarannya ia pun berkata kepada Sunho, "Apa kau tertarik dengan dunia kencanku?" Dan di sini Sunho pun berkata kepadanya, "Aku hanya khawatir denganmu." Dan beralih ke sisi Wu Yeon yang melanjutkan, "Kau terdengar seperti ibuku ya?" Aku merasa hidup setelah mendengar ucapanmu. Urus dirimu sendiri dulu kawan." Dan setelah kepergian dari Wu Yeon, lanjutlah Sunho bergumam, "Kalau dipikir-pikir lagi, sudah lama sejak terakhir kali aku pulang ke rumah.
Ku harap orang tuaku baik-baik saja. Dan lalu Kim Shin pun beralih ke sebuah gedung yang sangat megah. Dan di dalam salah satu ruangan dari gedung itu diperlihatkanlah ada beberapa orang pria berjas yang sedang berjalan. Dan sembari itu diperkenalkan pria yang berkacamata itu bernama Park Won-cheol. Dia adalah Kepala Departemen Pusat Investigasi dari Kantor Kejaksaan Agung Korea Selatan. Dan sembari itu diperlihatkanlah Park Won-cheol yang melirik ke arah salah satu bawahannya dan berkata, "Bukankah kita sudah mengabarkan kepada Kim Ji-e untuk datang ke rapat?" Mendengarkan hal itu, di sini bawahannya pun membenarkannya dan lanjut berkata, "Sepertinya pesannya tidak dikirim dengan tepat. Tapi mengapa kepala departemen mencari seorang pemula yang baru ditugaskan tahun lalu ya?" Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah seorang wanita cantik yang datang menghadap ke hadapan dari Park Won-cheol. Dan diketahui wanita itu adalah Kim Ji-e dari Departemen 3 Keamanan Publik. Melihat kehadiran dari Kim Ji-e di sini, Park pun berkata, "Apakah aku memanggilmu sendiri? Kau seharusnya lebih awal kemari." Mendengarkan hal itu, Kim Ji-e pun bergumam, "Aku sudah memberikannya salam yang tepat. Apa maksudnya ya?" Kepala Departemen Park Won-cheol dipanggil sebagai pusat kekuatan dari kantor kejaksaan. Apakah dia ingin aku menyuapnya? Dan beralih ke sisi Park Won-cheol yang berkata, "Ayo kita ngopi terlebih dahulu." Dan sembari menikmati kopi, lanjutlah Park berkata, "Bagaimana pekerjaanmu di Departemen 3? Dan di sini Kim Ji-e pun menjawab, "Saya mencoba yang terbaik untuk beradaptasi. Saya belajar banyak dari para senior." Park Won-cheol yang mendengarkan hal itu, di sini dia pun melanjutkan, "Baiklah, ketika kau sudah terbiasa, akan kupindahkan kau ke departemen pertama. Jadi bekerja keraslah." Mendengarkan hal itu, Kim Ji-e pun bertanya-tanya dalam hatinya dan berkata, "Ini adalah undangan langsung ya? Sesuatu yang terjadi ketika ada penyalahgunaan kekuasaan." Dan setelah memikirkan hal itu, Kim Ji-e pun berkata, "Kepala departemen, saya adalah Kim Ji-e, umur 36 tahun, lahir di Incheon. Jika Anda salah mengira bahwa saya adalah orang lain." Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja Park Won-cheol berkata, "Pamanmu adalah presiden dari Jeonil Bank, bukan?" Dan di sini Kim Ji-e pun membenarkannya. Sembari itu Park Won-cheol pun melanjutkan, "Ya, bekerja keraslah hingga kau bisa menaikkan nama presiden. Mari bertemu dengan senyuman lain kali." Dan setelah itu diperlihatkanlah Kim Ji-e yang bergumam, "Apakah paman memang sekuat itu ya?" Dan lalu Kim Shin pun beralih ke sisi ayah dari Sunho yang mendapatkan telepon dari Kim Ji-e. Sembari itu dia berkata, "Apakah kepala departemenmu benar-benar mengatakan hal itu? Permintaan apa? Jangan katakan sesuatu yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Dan aku hanya membicarakan sedikit hal tentangmu dengan atasanku saat aku bekerja." Mendengarkan pernyataan itu, di sini Kim Ji-e pun bergumam, "Masalahnya atasan kerjamu adalah ayah dari kepala departemen, raja kekayaan Park Chung-sik." Dan setelah memikirkan hal itu, Kim Ji-e pun berkata, "Bagaimanapun terima kasih paman, berkatmu aku jadi terlihat lebih baik." Mendengarkan hal itu, ayah dari Sunho kembali mengatakan, "Aku juga bersyukur kau tumbuh dengan baik. Apa kau sehat, nak?" Dan di sini Kim Ji-e pun mengatakan, "Tentu saja aku sehat, paman. Apa Sunho juga sehat? Pasti dia sudah besar ya." Dan beralih ke sisi ayah dari Sunho yang tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, bocah itu berhenti tumbuh saat SMA. Dia tumbuh terlalu cepat. Kau tahu, sepupu pada dasarnya saudara kandung sekarang ini. Aku akan mengabarkan Sunho bahwa Jie Nona menanyakan kabarnya." Mendengarkan soal itu, Kim Ji-e yang sembar berjalan berkata, "Baik, kalau begitu aku akan mengunjungimu nanti. Jaga kesehatanmu, paman." Dan lalu setelahnya Kim Shin pun menjelaskan sedikit tentang anak perusahaan luar negeri dari Jeonil Group, yaitu Jami Corporation menggantikan Goldstein Family. Jika kau cukup cerdik, nama-nama dari kasino dan hotel mungkin belum berubah, tapi kau akan menyadari bahwa grup tersebut telah berubah sepenuhnya. Inilah cara Las Vegas menjadi salah satu dari kekaisaran kecil dari Nan Sunho. Dan lalu setelahnya diperlihatkanlah ada seorang pria tua yang berkata, "Ethan, pelanggan telah tiba," dan nampaknya orang ini adalah salah satu bawahan dari Sunho. Dan di sini Sunho pun berkata kepadanya, "Kami baru selesai bicara, tolong tuntun mereka masuk ke sini."
Melihat sosok yang berada di dalam ruangan itu, pelayan sebelumnya nampak keringatan sembari berkata, "Edward Zuckerberg dari FaceNote." Dia menjalin kesepakatan dengan Ethan dan beralih ke sisi Sunho yang menjabat tangan dari Edward sembari berkata, "Jangan khawatir soal investasi lebih lanjut, Edward." Dan di sini nampaknya Edward mengucapkan terima kasihnya kepada Sunho sembari berkata, "Berkatmu aku dapat merubah dunia lebih cepat." Dan setelah kepergian orang itu, lanjutlah Sunho bergumam, "Ada dua misi besar tahun ini. Yang pertama adalah krisis besar ekonomi dari dunia, yaitu krisis subprime mortgage, di mana Jonathan bahkan terlibat dan menyalin uang tanpa batas akan segera terjadi. Penolakan bond index alias ABX akan diulas tajam oleh para ahli ekonomi. Peringatan yang disuarakan di mana-mana akan diajukan profit margin walau berada tepat di hadapan mereka. Tapi hari di mana bom nuklir raksasa yang lebih besar dari sebelumnya jatuh, kekuatan finansialku akan memasuki fase akhir." Yang kedua adalah Destiny Group. Para ilmuwan yang muncul tahun ini akan berhasil mengkonversi batu sihir menjadi energi. Berkat keberadaan mereka bahkan terdapat listrik di Ruined World. Dengan penambahan Seal of Strengthening, peralatan bisa ditingkatkan dan civilian soldier juga bisa melindungi kota dengan senjata batu sihir. Dan pemimpin dari Destiny Group itu adalah Stephen yang kini telah tiba di hadapanku. Dan lanjut diperlihatkanlah dengan gugupnya Stephen berbicara kepada Sunho, "Ada alasan mengapa kami tetap anonim, tapi kau berani mengekspos kami. Aku sudah menjawab undanganmu. Yang ingin kukatakan adalah hal ini sangat tidak sopan." Dan diketahui Destiny Group hanya berhasil dalam mengkonversi batu sihir menjadi energi, tapi tidak memiliki keuntungan yang signifikan. Heresy Children of the Academic yang mempelajari pseudoscience ilegal sebagai asisten dosen di sebuah university yang termasuk Ivy League. Sebelum penelitian batu sihir berhasil, tesis mereka hanya dianggap sebagai lelucon belaka. Mereka adalah kelompok yang tak punya ambisi seperti pendiri Google dan FaceNote. Tapi jika mereka bekerja sama denganku, ceritanya akan berbeda. Dan setelah memikirkan hal itu, Sunho pun berkata kepada Stephen, "Aku mengerti, tapi tak ada cara lain." Dan beralih ke sisi Stephen yang mengatakan, "Kau mengenal kami, tapi kami tak mengenalmu. Ya, kami memang tahu kau punya banyak uang dan pengaruh besar di dunia akademis." Dan beralih ke sisi Sunho yang memperkenalkan dirinya, "Namaku adalah Ethan. Aku tak bisa bertemu lebih untuk sekarang." Dan beralih ke sisi Stephen yang melanjutkan, "Itu tak sopan. Kenapa sih kau memanggilku ke sini? Kurasa kau tak memanggilku untuk pamer tentang uangmu, bukan?" Namun tiba-tiba saja Sunho memberikan sebuah kantong kepada Stephen sembari berkata, "Itu karena ini. Menurutku ini material baru yang belum dilaporkan ke dunia akademis hingga sekarang. Jika ini memang material baru, ini akan menjadi masalah serius, Stephen." Dan nampaknya yang disodorkan oleh Sunho itu adalah sebuah batu sihir. Stephen yang melihat benda itu terpampang jelas di hadapannya menjadi sangat terkejut, bahkan sampai-sampai keringat berkucuran dari wajahnya. Dan sembari bergetar, dia pun berkata, di mana kau menemukan ini?" Dan di sini Sunho pun menjawab, "Kau bisa menyentuhnya. Jika kau mengikutiku peraturan keamanan, aku akan mendukung penelitianmu dan memberimu kesempatan meneliti material ini." Mendengarkan semua hal itu, di sini Stephen pun berkata, "Peraturan keamanan, jadi itu seperti apa?" Dan beralih ke sisi Sunho yang menjelaskan, "Kau akan mengerti peraturan dalam laboratorium yang kusediakan. Kau perlu waktu untuk memikirkannya. Pulanglah dan bicarakan dengan kolegamu tentang hal itu." Namun di sisi Stephen, dia tidak menanggapi apapun karena dia terfokus kepada batu sihir yang kini sudah berada dalam genggamannya. Dan tidak lama setelahnya dia pun mengatakan, "Boleh aku panggil kolegaku ke sini dengan beberapa alat sederhana?" Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah beberapa kolega dari Stephen sudah sampai di tempat itu sembari mereka mengotak-ngatik komputer. Dan nampaknya semua kejadian itu dipantau langsung oleh Sunho yang nampak tidak mengerti apa yang mereka sedang kerjakan. Dan sembari minum lanjutlah Sunho bergumam, "Alat sederhana, hotel ini bisa jadi pusat penelitian kalau mereka bawa alat lebih dari ini." Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah Stephen
yang memanggil nama Sunho sembari berkata, benda itu bukan mineral. Bisa ku bilang itu lebih mirip seperti makhluk hidup. Apa kau tahu? Ini penemuan hebat abad ini. Di mana kau menemukannya? Sunho yang mendengarkan soal itu dengan santai dia berkata, aku tak bisa memberitahumu untuk sekarang. Aku bisa terus menyediakan sebanyak yang kau mau untuk penelitianmu. Aku akan berikan perlakuan terbaik dan membuka jalanmu menjadi miliarder sesuai kinerjamu. Tapi aku akan punya hak atas semua hasil penelitianmu. Apa kau setuju dengan hal itu? Saat tiba hari material ini diungkap ke dunia, akan kutaruh namamu di yang teratas. Itulah yang kutawarkan kepadamu. Dan lalu setelahnya kini Shin pun beralih memperlihatkan sebuah helikopter yang sedang mengudara. Dan diketahui fakta negara barat lebih bebas dari negara timur adalah salah satu kesalahpahaman terbesar. Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah Jonathan yang sudah turun dari atas helikopter dan berjalan di antara beberapa orang yang nampak mereka semua sudah menunggu kehadiran Jonathan sembari membungkukkan badan. Dan di sini Jonathan nampaknya disambut bagaikan raja. Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah seorang pria tua berkata kepadanya, selamat datang Pak Jonathan. Ada perlu apa Anda kemari? Namun dengan santai Jonathan berkata, aku ingin bertemu Ethan. Aku ingin bertemu Ethan. Mendengarkan hal itu sontak membuat pelayannya menjadi sangat terkejut. Keringat bercucuran dari wajahnya sembari dia bergumam. Pertama Zuckerberg yang mana banyak orang kaya ingin berinvestasi kepadanya. Dan sekarang bahkan Jonathan. Apa yang dilakukan sebenarnya orang itu? Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Jonathan yang sudah memasuki ruang di mana Sunho berada. Sembari itu dia berkata, jadi kau di ruang VVIP Las Vegas ya? Baguslah Sunho, kau suka bersenang-senang sendiri ya? Melihat kehadiran Jonathan di sini Sunho pun tersenyum. Siapa coba yang bersenang-senang? Dan sembari itu diperlihatkanlah Sunho yang memberikan sebuah surat kabar kepada Jonathan dan berkata, Pre-Alpha telah bangkrut. Jonathan Investment Finance Group, kekaisaran finansial yang kokoh sedang runtuh. Mendengarkan berita itu, di sini Jonathan pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha ya lucu sekali, perutku mau meledak. Mereka bahkan tak bisa menghentikannya, dasar bodoh. Aku kepikiran hal lama, perang finansial Rusia, kita rugi 1 miliar demi menaikkan taruhan. Mendengarkan hal itu di sini dengan santainya Sunho berkata, itu mirip tapi berbeda. Ini dibuat untuk keluar dari arena besar. Situasi Prey adalah fase yang sudah lama kukerjakan. Pemilihan waktu investasi penting, tapi waktu keluarnya juga sangat penting. Harga mendatang minyak mentah telah jatuh melewati titik tertingginya, $120 per barel dibandingkan $15 per barel sewaktu fase .com dan juga bubble. Jonathan, Gillian, dan Rothschild mendominasi $2 triliun pasar minyak mentah tahunan. Jika grup Jonathan dan Gillian tiba-tiba menarik investasi, pasar tentu tak akan setuju. Bahkan jika mereka memaksa keluar, mereka harus membagi keuntungan. Hal sama terjadi pada pasar mortgage yang akan segera hancur. Wajar jika mereka ingin menyerahkan bom itu. 5 tahun kerja keras untuk menarik investasi dari pasar minyak mentah dan mortgage. Satu anggota Jonathan Group akan membawa kebangkrutan bagi Prey Group. Kami perlu pilih investasi global yang terkenal seperti LTCM, tapi tak sebesar itu. Dengan kriteria ini, yang terpilih adalah investasi global Prey. Setelah mengganti dewan direksi, kami lanjutkan dengan menjalankan kegiatan untuk membuat portofolio yang meminimalkan efek kebangkrutan yang akan datang. Selama 5 tahun setelah investasi global Prey berkembang menjadi Prey Group. Dan nampaknya isu dari Prey Group itu disiarkan di acara-acara TV nasional maupun internasional. Dan nampaknya semua kejadian itu dilihat langsung oleh Jonathan bersama dengan Sunho. Sembari itu Jonathan pun berkata, dari perspektif orang luar, Prey Group mungkin terlihat bagai lengan kegiatan kita, tetapi nyatanya bahkan kurang dari kuku jari. Namun semakin lama mereka menonton berita itu, nampaknya mereka merasa kebosanan. Jadi Jonathan mematikan TV-nya sembari berkata, kalau kuungkap sekarang nanti kesannya akan nurut omongan si bodoh itu. Dan beralih ke si Sunho yang melanjutkan, harga saham tak stabil, kita tak bisa menundanya.
Jadi mau bagaimana lagi? Dan lalu setelah itu Shin pun melompat ke sisi Brian. Yang diketahui Brian ini adalah salah satu bawahan langsung dari Sunho. Dan nampaknya di sini Brian akan mengadakan konversi pers sembari dia berkata di depan publik, "Saya Brian Kim, CFO Jonathan Investment Finance Group." Dan diketahui CFO itu adalah Chief Financial Officer. Modal yang diinvestasikan grup kami ke Prey Group sebesar 100 miliar dolar. Dan seperti yang diperkirakan akan sulit bagi kami untuk menghentikan rantai kebangkrutan. Tapi situasi saat ini masih sesuai dengan tujuan Financial Parent Group. Walaupun begitu, kami berjanji melakukan segala cara untuk memulihkan Prey Group. Dan setelah konferensi pers itu berakhir, banyak pertanyaan yang didapatkan oleh Brian. Bagaimana Anda akan mendapatkan 100 miliar dolar? Apakah akan menjual aset grup? Namun seperti yang di sini Brian tidak menjawab semua pertanyaan itu. Dia langsung berbalik meninggalkan ruangan konferensi pers. Dan setelah itu, di surat kabar banyak sekali memberitakan tentang insiden Prey kebangkrutan sebesar 100 miliar dolar. Akankah ini menyebar menjadi insiden Jonathan? Jonathan Investment sungguh dalam krisis. Akankah Son of Bank milik Jonathan Investment Finance Group turut melemah? Dan nampaknya hal itu menjadi isu-isu utama karena orang tidak mengira bahwa mereka sengaja membuat grup itu bangkrut agar mereka semua bisa menarik semua saham yang mereka tanam dalam penjualan minyak selama 5 tahun. Namun di dalam sebuah ruangan diperlihatkanlah ada orang berkacamata yang sedang memantau semua berita itu sembari dia bergumam, "Seperti yang kukira, mungkin mereka mengatasi ini lewat saham. Jika aku adalah Jonathan, minyak." Nampaknya orang ini menyadari semua hal itu, jadi dia langsung mengotak-atik komputernya dan berkata, "Ada terlalu banyak suplai." Mereka mulai menerima transaksi. Dan nampaknya rencana yang dibuat oleh Sunho bersama Jonathan sebelumnya berhasil dieksekusi dengan sempurna. Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah Jonathan yang menatap ke arah handphonenya yang sedang berdering. Dan sembari mengangkat telepon itu diketahui panggilan itu dari Isaac Rothschild. Dan di sini Jonathan pun berkata, "Ini Jonathan Hunter. Ini kali pertama kita berbicara secara langsung walaupun tak terasa seperti itu juga." Dan beralih ke sisi Isaac yang mengatakan, "Kita harusnya mulai berbisnis lebih awal. Tapi kurasa belum terlalu terlambat kan? Saat ini waktunya sungguh sempurna. Ini kesempatan bagi kedua grup untuk menjadi akrab. Kamilah yang membeli sebagian besar saham minyak yang kau jual itu. Aku menghubungimu untuk bilang bahwa akan berlebihan jika kami membeli semuanya." Mendengarkan hal itu, Jonathan pun berkata kepada Isaac, "Aku tak pernah minta hal semacam itu. Pasar akan menentukan hasil akhirnya. Bahkan walau mengecualikan Rothschild, masih banyak yang bertransaksi dengan kami." Mendengarkan hal itu, Isaac pun mencoba menanggapi, "Tapi itu akan bertahan berapa lama? Mungkin kau sulit menerimanya, tapi tanpa kerja sama kami, kau tak akan mampu mencapai target penjualan demi mencapai tujuanmu." Mendengarkan hal itu, Jonathan pun berkata kembali kepadanya melalui telepon, "Tidakkah kau kelewatan di percakapan pertama kita? Aku tak menerima panggilan ini hanya untuk dihina. Langsung saja ke intinya." Dan beralih ke sisi Isaac yang melanjutkan, "Kau harus mengembalikan industri perminyakan ke pemilik yang berhak, Jonathan. Kuharap kau mundur dari semua transaksi baik sekarang maupun di masa depan." Mendengarkan hal itu, Jonathan nampak kesal dan berkata, "Isaac, tidakkah kau kelewatan? Apa kau pikir aku akan terima kesepakatan semacam ini?" Namun sembari tersenyum, Isaac pun berkata, "Tenanglah, ini tak hanya berlaku untuk Jonathan Investment Finance Group. Tolong sampaikan pada bosmu Jonathan, jika si Lian Investment Finance Group tidak mundur juga, maka Prey tak akan jadi korban terakhir dari insiden Prey." Mendengarkan hal itu, Jonathan pun berkata kepadanya, "Apa kau mengancamku? Hal yang kau inginkan tak akan pernah terjadi." Mendengarkan suara dari dalam telepon yang sudah berbeda, di sini Isaac pun bertanya, "Siapa kau?" Dan di sini nampaknya Sunho mengambil alih pembicaraan itu sembari dia berkata, "Banyak orang memanggilku Jondu, tapi kau tahu namaku bukan?" Mendengarkan hal itu, di sini Isaac pun membungkukkan badan dan berkata, "Terlepas dari umur, akan kutunjukkan rasa hormatku, Pak Nan Sunho." Namun di sini Sunho berkata kepada, "Diam, aku bisa mendengar tawa mengejekmu sampai ke sini."
Sekarang akan kukatakan dengan jelas, hari di mana Rothschild Family memonopoli industri perminyakan tak akan pernah terjadi. Mendengarkan hal itu, di sini Ishak pun kembali melanjutkan, jika Jonathan Investment Finance Group tumbang, dunia juga akan berakhir. Itu yang mau kau katakan bukan? Dan kembali ke sisi Sunho yang berkata, tak hanya pemerintah Amerika, tapi IMF tak akan punya pilihan selain mendukung grup kami. Bahkan tanpa modal dari Rothschild Family, kami akan baik-baik saja. Mendengarkan hal itu, tiba-tiba saja sorotan mata dari Ishak berubah dan berkata, menurutmu seberapa banyak pemerintah Amerika akan mendukung grup yang dijalankan oleh orang Asia? Kalau begitu kuanggap tawaran ini tidak pernah terjadi. Namun tiba-tiba saja terdengar suara dari dalam telepon, tunggu. Dan di sini Ishak pun berkata, oh baiklah kalau begitu bicaralah. Dan beralih ke sisi Sunho yang berkata dari dalam telepon, memangnya harus minyak ya jika kita bisa menukar saham dari bisnis lain. Mendengarkan hal itu, di sini Ishak nampak tertarik dan berkata, ya industri perminyakan masih belum cukup. Divisi operasi peminjaman mortgage Jonathan Investment Finance Group, aku harus mengambilnya juga. Mendengarkan hal itu sontak membuat Jonathan dan juga Sunho menjadi sangat terkejut. Dan setelah itu mereka langsung tertawa terbahak-bahak, tidak mengira Ishak akan mengatakan hal itu. Dan lalu kini Shin pun beralih ke Washington DC, tepatnya di Hotel Westfield Marriott. Telah diadakan pertemuan klub Bilderberg. Dan tidak jauh dari tempat itu diperlihatkanlah Ishak yang baru saja turun dari atas mobilnya sembari merapikan jasnya. Tetapi tidak jauh dari tempat Ishak berdiri diperlihatkanlah Karyan Family yaitu Joshua juga hadir di sana. Selain itu keluarga Goldstein yaitu Colton Spencer juga datang di tempat itu. Dan tidak luput Cillian Finance Investment Group dan Telestar Investment yaitu Gillian dan juga Jessica hadir di sana. Beserta Gold and Silver Investment dan juga Jami Corporation yang dimana diketahui semua orang ini adalah bawahan dari Sunho. Meskipun mereka tidak mengetahui mereka memiliki satu bos yang sama. Melihat semua hal itu, di sini Ishak pun bergumam, itu kan Nan Sunho Group. Tapi di saat Ishak sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja ada dua orang pria tua mendekat ke arah sembari berkata, selamat datang Pak Ishak, aku selalu mengikuti kabar baik terkini dari Rothschild Family. Setelah dolar, Anda bahkan mendapatkan minyak yang paling siap, memang selalu di atas ya. Kalau begini, apa perlu kita batalkan undangan untuk Jonathan dan juga John Doe? Mendengarkan hal itu, di sini Ishak pun berkata, walau Jonathan Group kehilangan minyak dan industri peminjaman mortgage, mereka masihlah kuat. Mereka juga punya cukup modal karena saham mereka ada di banyak bisnis yang menjanjikan. Mendengarkan hal itu, lanjutlah pria tua itu berbisik kepada Ishak, kau sudah dengar ya Ishak, Jonathan telah menerima undangan tahun ini. Mendengarkan hal itu, di sini Ishak pun bergumam, sepertinya mereka sekarang memutuskan mengikuti perintah kami ya, setelah mengabaikan undangan berkali-kali. Dan lanjut diperlihatkanlah Ishak berkata, bagaimana dengan John Doe? Namun di sini pria tua itu mengatakan, karena tak ada respon darinya, sepertinya tahun ini juga dia menolak untuk hadir. Dan beralih ke sisi Ishak yang berkata, kalian semua harus tahu, yang menggerakkan orang-orang di sana itu adalah John Doe. Dan nampaknya orang-orang yang dimaksud itu adalah perkumpulan dari Joshua. Dan nampaknya di sini Ishak menyebutkan nama asli dari John Doe, yaitu Nan Sunho. Dan lanjut dia berkata, kita perlu membawanya ke sini bagaimanapun caranya. Maukah kau mengikuti arahanku di pertemuan kali ini? Mendengarkan hal itu, pria tua itu pun berkata, oposisi akan sangat sengit ya. Dan beralih ke sisi Ishak yang melanjutkan, Rothschild akan memberimu jaminan. Mereka tak akan bisa menggunakan kartu seperti saat perang valuta terakhir. Jika kalian bekerja sama denganku, akan kubuat dia menerima undangan kita dan menariknya keluar dari dalam bayang-bayang. Mendengarkan hal itu, beralih ke sisi pria tua kembali berkata, kalau kau bilang begitu, tidak ada pilihan lain selain percaya kepadamu. Tetapi di saat mereka sedang berbincang, Jonathan tiba-tiba saja tiba di tempat itu dan dia langsung turun dari atas mobil tanpa ragu-ragu. Dia pun berjalan dengan wajah yang penuh percaya diri. Melihat kehadiran dari Jonathan, di sini Ishak pun tersenyum dengan sangat lebar dan senyumannya itu seperti menandakan ekspresi yang sedikit mengejek.
Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.